Bayangkan sebuah dunia di mana impian dan harapan ditentukan oleh seberapa tebal dompetmu, di mana kerja keras tidak selalu sebanding dengan hasil yang didapat. Di balik gemerlapnya kota dan kemegahan gedung-gedung tinggi, tersembunyi cerita tentang perjuangan, kesenjangan, dan harapan yang pudar. Kapitalisme, sebuah kata yang mungkin terdengar seperti keberhasilan, kebebasan, dan kemajuan, tapi juga sebuah kata yang menyimpan makna eksploitasi, ketimpangan, dan keserakahan. Apakah sistem ini benar-benar membawa kebaikan bagi dunia, atau justru membangun tembok pemisah antara si kaya dan si miskin? Dunia kita dikuasai oleh kapitalisme. Dari makanan yang kita beli, teknologi yang kita gunakan, hingga pendidikan yang kita terima, semuanya tunduk pada aturan pasar. Jika kamu memiliki uang, dunia ini adalah taman bermain yang menyenangkan. Tapi jika tidak, kamu hanyalah pion kecil dalam permainan besar yang dikendalikan oleh segelintir orang. Namun, apakah kapitalisme benar-benar tentang kesenjangan dan eksploitasi? Atau ada sisi lain yang jarang kita sadari? Dunia terus berkembang, dan kapitalisme telah membawa inovasi yang luar biasa, mengubah kehidupan banyak orang. Kita tidak bisa hanya melihat satu sisi tanpa memahami gambaran yang lebih besar. Hari ini, kita akan mengupas kapitalisme dengan sudut pandang yang berbeda. Kita akan membahas bagaimana sistem ini lahir, bagaimana ia berkembang, serta dampak baik dan buruknya bagi masyarakat. Mari kita mulai dari awal. Untuk memahami kapitalisme, kita harus kembali ke masa lalu, ke era di mana sistem ekonomi dunia mulai mengalami transformasi besar. Sebelum kapitalisme mendominasi, masyarakat hidup dalam sistem feodalisme, di mana tanah dan sumber daya dikuasai oleh para bangsawan, dan petani bekerja untuk mereka dengan imbalan perlindungan. Namun, dengan munculnya revolusi industri pada abad ke-18, segalanya berubah. Penemuan mesin uap oleh James Watt menjadi pemicu ledakan industri. Pabrik-pabrik bermunculan, produksi massal menjadi mungkin, dan masyarakat mulai beralih dari agraris ke industri. Inilah awal dari kapitalisme modern. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776 memperkenalkan konsep tangan tak terlihat yang menggambarkan mekanisme pasar yang mengatur dirinya sendiri melalui permintaan dan penawaran. Menurut Smith, ketika individu mengejar kepentingan pribadi mereka secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, kapitalisme tidak muncul dalam satu malam, butuh berabad-abad bagi sistem ini untuk berkembang dan menggantikan tatanan ekonomi sebelumnya. Seiring waktu, negara-negara mulai mengadopsi bentuk kapitalisme yang berbeda, dari kapitalisme liberal di Amerika Serikat hingga kapitalisme sosial di Eropa. Setiap model memiliki keunikan dan tantangannya sendiri. Tapi tidak semua orang setuju dengan kapitalisme. Karl Marx, seorang filsuf ekonomi Jerman, melihat kapitalisme sebagai sistem yang menindas kelas pekerja demi keuntungan segelintir elit. Dalam bukunya Das Kapital, ia mengkritik eksploitasi buruh dan meramalkan bahwa kapitalisme pada akhirnya akan runtuh dan digantikan oleh sosialisme. Lalu, siapa yang benar? Apakah kapitalisme adalah sistem terbaik yang pernah ada? Ataukah kita sedang menuju kehancuran yang tak terhindarkan? Untuk menjawab itu, kita harus melihat dampak nyata kapitalisme di dunia modern. Kapitalisme telah membawa dunia ke era baru. Dari revolusi industri hingga revolusi digital, sistem ini telah mendorong inovasi, menciptakan miliaran lapangan pekerjaan, dan meningkatkan standar hidup banyak orang. Hari ini, kita hidup dalam dunia yang lebih terhubung, lebih maju, dan lebih efisien dibandingkan abad-abad sebelumnya. Lihatlah produk-produk yang kita gunakan setiap hari. Ponsel, internet, mobil listrik, layanan streaming. Semua ini adalah hasil dari persaingan di pasar kapitalis, di mana perusahaan berlomba-lomba menciptakan teknologi yang lebih baik untuk menarik pelanggan. Inovasi seperti ini mungkin tidak akan terjadi dalam sistem ekonomi yang tidak memberikan insentif bagi perusahaan untuk berkembang. Namun, di balik semua kemajuan ini, ada harga yang harus dibayar. Kapitalisme tidak hanya menciptakan kesuksesan, tetapi juga kegagalan. Perusahaan kecil yang sering tidak bisa bersaing dengan korporasi besar. Para pekerja yang terjebak dalam sistem ini harus bekerja lebih keras hanya untuk bertahan hidup. Sementara segelintir orang menikmati kekayaan yang luar biasa. Fakta ini tidak bisa diabaikan. Fakta
Faktanya, 1% populasi dunia menguasai lebih dari separuh kekayaan global. Sementara itu, miliaran orang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemiskinan tetap ada, meskipun kita telah mencapai era kemajuan teknologi yang luar biasa. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk pertumbuhan ekonomi? Di sisi lain, ada negara-negara yang mencoba menyeimbangkan kapitalisme dengan kebijakan sosial. Negara-negara seperti Skandinavia, seperti Swedia dan Norwegia, misalnya, berhasil menggabungkan ekonomi pasar dengan sistem kesejahteraan yang kuat. Ini membuktikan bahwa kapitalisme bisa berjalan berdampingan dengan kesejahteraan sosial, asalkan ada regulasi yang tepat. Jadi, apakah kapitalisme adalah solusi terbaik bagi dunia? Atau adakah alternatif lain yang bisa memberikan keseimbangan lebih baik? Sebelum menjawab itu, mari kita bahas lebih dalam tentang sisi gelap kapitalisme. Kapitalisme memang menciptakan kemajuan, tetapi juga memiliki sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Salah satu dampak terbesarnya adalah kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Kekayaan terpusat di tangan segelintir orang, sementara mayoritas harus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Menurut ekonomi Thomas Piketty dalam bukunya Capital in the 21st Century, ketimpangan kekayaan bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil alami dari sistem kapitalisme. Ketika modal lebih menguntungkan dibandingkan kerja keras, mereka yang sudah kaya akan terus bertambah kaya, sementara mereka yang miskin akan semakin tertinggal. Selain itu, ada dampak lingkungan yang tak terhindarkan. Demi meraih keuntungan maksimal, banyak perusahaan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan. Deforestasi, pencemaran udara, dan perubahan iklim adalah dampak langsung dari kapitalisme yang berorientasi pada pertumbuhan tanpa batas. Kita juga tidak bisa mengabaikan eksploitasi tenaga kerja. Di banyak negara berkembang, jutaan pekerja dipaksa bekerja dengan upah rendah dalam kondisi yang tidak manusiawi. Perusahaan besar memanfaatkan regulasi yang lemah di negara-negara miskin untuk memaksimalkan keuntungan, sementara pekerja hanya menerima sedikit dari hasil jerih payah mereka. Tapi, meskipun sisi gelap kapitalisme terlihat begitu nyata, kita juga tidak bisa menyangkal bahwa sistem ini telah membawa miliaran orang keluar dari kemiskinan. Maka, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menciptakan kapitalisme yang lebih manusiawi? Jika kapitalisme memiliki banyak kekurangan, lalu apa alternatifnya? Beberapa negara telah mencoba berbagai sistem ekonomi lain, tetapi tidak semuanya berhasil. Uni Soviet dan negara-negara komunis lain mencoba menggantikan kapitalisme dengan sosialisme terpusat. Tetapi, sistem ini seringkali gagal karena kurangnya insentif bagi inovasi dan efisiensi. Di sisi lain, ada konsep ekonomi berbasis komunitas dan koperasi, di mana bisnis dijalankan oleh dan untuk masyarakat, bukan hanya untuk keuntungan individu. Model seperti ini telah diterapkan di beberapa tempat dan terbukti lebih adil, meskipun masih belum mampu menggantikan kapitalisme sepenuhnya. John Maynard Keynes, seorang ekonomi terkenal, pernah mengusulkan solusi untuk menciptakan kapitalisme yang lebih berkeadilan. Menurutnya, negara harus berperan dalam mengatur pasar agar tidak terjadi eksploitasi dan ketimpangan. Ide ini melahirkan konsep kapitalisme kesejahteraan yang diterapkan di banyak negara maju. Jadi, apakah kapitalisme bisa diperbaiki? Atau apakah kita harus mencari sistem yang benar-benar baru? Masa depan masih belum pasti, tetapi satu hal yang jelas, jika kita ingin dunia yang lebih adil, kita harus mulai mempertanyakan sistem yang kita jalani sekarang. Kapitalisme bukanlah hitam atau putih. Ia adalah sistem yang penuh dengan kontradiksi, mampu menciptakan kekayaan yang luar biasa, tetapi juga memicu kesenjangan yang mengkhawatirkan. Ia membawa inovasi dan kemajuan, tetapi juga merusak lingkungan dan mengeksploitasi tenaga kerja. Dunia ini tidak akan berubah dengan sendirinya. Jika kita ingin kapitalisme yang lebih adil, kita harus menjadi bagian dari solusinya, entah melalui regulasi yang lebih baik, sistem kesejahteraan yang lebih kuat, atau inovasi dalam cara kita berbisnis dan berproduksi. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah, apakah kita harus terus membiarkan kapitalisme terus berjalan tanpa kontrol?
Ataukah kita akan mencari jalan yang lebih baik untuk memastikan dunia yang lebih adil bagi semuanya? Jawabannya ada di tangan kita. Segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan konten saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you the next video. Bye.